Tiga informasi penting dari pusat untuk KPM PKH dan BPNT yang memiliki komponen anak sekolah. Segera lakukan ini sebelum telat dan menyesal nantinya. Seperti apa informasinya? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo sahabat semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting khususnya buat kalian KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak usia sekolah. Karena ada informasi penting yang wajib kalian ketahui. Yang salah satunya mengenai pencairan bantuan pendidikan tahun 2022. Seperti apa informasinya teman-teman sosial semuanya? Sebelum ke pembahasannya, khususnya kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan silakan kalian like videonya bila dirasa bermanfaat. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah terus menggelontorkan berbagai macam bantuan. Dan di bulan Mei 2022 ini, berbagai macam bantuan yang sudah disalurkan oleh pemerintah, diantaranya adalah bantuan PKH tahap 2, kemudian bantuan BPNT, Kemudian bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian BLT minyak goreng khusus untuk KPM PKH murni non BPNT. Dan seperti biasa teman-teman sosial semuanya, untuk penyaluran berbagai macam bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM atau keluarga penerima manfaat yang hingga saat ini belum cair bantuannya, tetap bersabar ya, karena untuk pencairannya dilakukan secara bertahap. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya kita kembali lagi ya ke informasi utama kita pada kali ini, yaitu tentang informasi penting bagi kalian KPM yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat, karena ada surat edaran penting dari Kemendikbud mengenai bantuan pendidikan tahun 2022 ini. Untuk yang pertama, informasi tentang nominasi baru penerima program Indonesia Pintar tahun 2022. untuk siswa kelas akhir tahun pelajaran tahun 2021 atau 2022, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 atau 13 telah ditetapkan bahwa untuk segera aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2022. Dan bagi peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening simple atau simpanan pelajar sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan dibatalkan sebagai calon penerima program atau dana program Indonesia Pintar tahun 2022. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan sebagai pihak dinas pendidikan. Yang pertama, harus berkoordinasi dengan sekolah agar dapat menyampaikan SK nominasi program Indonesia Pintar 2022 kepada siswa. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti bank penyalur dan puslapdik terhadap kendala yang dihadapi. Dan yang ketiga, memantau perkembangan aktivasi rekening pada aplikasi Si Pintar. Dan selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak sekolah yang pertama adalah mengunduh SK nominasi program Indonesia Pintar 2022 pada aplikasi Si Pintar. Kemudian yang kedua, menyampaikan surat keterangan aktivasi kepada siswa yang masuk nominasi program Indonesia Pintar 2022 agar melakukan aktivasi secara langsung di bank penyalur. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terhadap kendala yang akan dihadapi. Dan selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan sebagai pihak orang tua atau siswa.
Yang pertama, melakukan aktivasi rekening di bank penyalur terdekat sebelum tanggal 30 Juni 2022. Selanjutnya, melaporkan kepada pihak sekolah apabila telah melakukan aktivasi rekening. Dan poin yang ketiga perlu kalian tahu ya, setelah aktivasi rekening, saldo awal Rp0 ya, hingga diterbitkannya SK pemberian program Indonesia Pintar dan disalurkan dananya. Jadi teman-teman, intinya jangan kaget ya kalau nanti kalian sudah aktivasi rekening dan dananya di buku tabungan ternyata Rp0. Karena dana tersebut akan masuk setelah diterbitkannya SK pemberian program Indonesia Pintar dan disalurkan dananya ke rekening masing-masing siswa. Selanjutnya, dana program Indonesia Pintar tahun 2022 telah disalurkan per April 2022 kepada penerima program Indonesia Pintar yang berasal dari pemadanan DTKS, Dapodik fase kedua, dan rekening simpelnya telah aktif. Sebanyak 2.413.713 peserta didik dengan total dana sebesar 1,2 triliun rupiah. Di mana untuk jumlah penerima program Indonesia Pintar berjenjang di fase kedua tahun 2022 ini adalah untuk tingkat SD atau sederajat adalah sebanyak 1.275.956 siswa. Dan untuk tingkat SMP sebanyak 696.204 siswa. Dan untuk tingkat SMA atau sederajat sebanyak 172.886 siswa. Dan untuk tingkat SMK atau program 4 tahun sebanyak 268.667 siswa. dengan jumlah dana per jenjang, penyaluran di fase kedua tahun 2022 adalah sebagai berikut ini. Sedangkan untuk besaran dana per siswa untuk program Indonesia Pintar tahun anggaran 2022 ini adalah untuk tingkat SD atau sederajat akan mendapatkan Rp450.000 per tahun. Untuk tingkat SMP atau sederajat akan mendapatkan Rp750.000 per tahun. Untuk tingkat SMA atau sederajat akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Dan untuk tingkat SMK atau program 4 tahun akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun. Jadi intinya teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian yang memiliki anak usia sekolah dan nama anaknya masuk ke dalam nominasi penerima program Indonesia Pintar tahun anggaran 2022 untuk segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni tahun 2022. Supaya anak kalian berkesempatan mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah tahun anggaran 2022. Melalui program Indonesia Pintar. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.